أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan dari Bapak Fulan di Depok. Beliau menanyakan tentang i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di masa pandemi. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan atau dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk al-'ashr, yaitu 10, maknanya adalah 10 hari bulan Ramadan. Kalau 10 hari bulan Ramadan masuk, syadda mi'zarahu, maka Nabi mengikat atau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Yang dilakukan Rasulullah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah melakukan satu kesunahan yang disebut dengan al-i'tikaf. Dan kemudian ulama menghukumi al-i'tikaf ini sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 2 syarat di dalam kitab fiqih Syafi'i khususnya. Misalkan dalam kitab Al-Iqna', ada 2 syarat dari al-i'tikaf itu sendiri. Yang pertama adalah an-niyah, yang kedua adalah al-lubthu fil masjid. Artinya apa? Berdiam diri di masjid. Maka yang namanya i'tikaf tentunya adalah identik dengan masjid. Tidak sah orang melakukan i'tikaf di luar masjid. Ini yang pertama yang tentunya menjadi satu kesepakatan. Kemudian pertanyaannya, di masa pandemi ini kita tidak mungkin ke masjid. Apakah kita masih bisa beriktikaf di selain masjid? Maka kita akan lihat keterangan dari ulama madhab Syafi'iyah atau beberapa ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah dari beberapa referensi. Sesungguhnya ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, atau juga ada dalam I'anatul Talibin, juga ada dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kita ambil misalkan dalam satu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam pembahasan i'tikaf kemudian disebutkan wa afta az-Ziyadi, seorang ulama bernama Ziyadi berfatwa bi annahu law sammara fi milkihi hasiran, kalau seseorang dia mengaitkan atau memaku atau menempelkan yang dia punya berupa hasir atau berupa berupa tikar. Seseorang punya tikar ditempelkan di rumahnya misalkan, atau aufarwatan, atau kain semacam baju atau kain yang terbuat dari bulu binatang, au sajadatan, atau sajadah yang dia punya ditempelkan di lantainya, di lantai rumahnya misalkan, au bana fihi misqabatan, atau dia membangun di bagian rumahnya satu tempat duduk misalkan, au asbata khashaban, atau menempelkan kayu begitu, wa waqafa dzalika masjidan, dan diwakafkan itu barang-barang hasir atau tikar, sajadah tadi diwakafkan menjadi masjid. Sahha wa ujriya ala dzalika ahkamul masajid, maka sah
dan bisa dihukumi itu karpet, bisa dihukumi itu sajadah, bisa dihukumi itu tikar sebagai masjid. Hukumnya seperti hukum masjid. Wa yuhramu 'alal junubi wa nahwi al-muqtu 'alaiha. Maka ketika dihukumi masjid, berlaku segala ketentuan-ketentuan dalam masjid. Seperti orang yang junub, maka tidak boleh berdiam diri di atas sajadah itu yang sudah diwakafkan, yang sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wakaf yang dimaksud di sini adalah mewakafkan bagian atas tanpa bawah. Sebagaimana keterangan dalam I'anat Talibin disebutkan apa? Yasihhu waqfus safli dunal ulu. Orang kalau mewakafkan itu boleh-boleh saja sah mewakafkan bagian bawah tanpa bagian atas. Wa aksuhu, atau sebalikannya. Kebalikannya apa? Mewakafkan bagian atas tanpa bawah, atau dua-duanya. Maka ketika kita mewakafkan sajadah kita ini atau tikar kita ini, sesungguhnya kita mewakafkan apa? Al-ulu dunas safal. Mewakafkan bagian atas tanpa bawahnya saja. Tanpa bagian rumah, lantai rumah kita yang 2-3 meter ke bawah, maka itu tidak diwakafkan. Yang kita wakafkan adalah sajadahnya saja. Maka sajadah ini yang tadinya milik kita, maka menjadi lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya barang wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita wakafkan, kita tempelkan di rumah kita, maka berlakulah hukum masjid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu yang kemudian penting untuk kita pahami, bahwa ini adalah sebagai solusi di tengah pandemi corona ini. Jangan kemudian juga kita salah memahami, kalau begitu berarti sah-sah saja kita i'tikaf di masjid. Sah-sah saja kita i'tikaf, mohon maaf, di rumah-rumah kita. Sah berarti kalau begitu kita beriktikaf di rumah-rumah kita. Sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kita beriktikaf di rumah kita. Kita tidak berangkat ke masjid. Tidak begitu. Di tahun-tahun yang akan datang, insya Allah segalanya sudah aman. Tetap kita beriktikaf di masjid-masjid kita. Namun dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat baik kemudian kalau kita melihat beberapa pandangan-pandangan ulama, terutama beberapa ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Misalkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini yang membolehkan, sekali lagi, bukan beriktikaf di rumah kita, tapi beriktikaf pada barang yang kita wakafkan. Kalau barang itu, sajadah itu kita simpan di rumah kita, otomatis kita beriktikafnya pada sajadah yang terletak di rumah kita. Kalau kita simpan itu sajadah misalkan di ruko kita misalkan, maka i'tikaf kita di atas sajadah di ruko kita, atau mungkin di gazebo kita, atau mungkin di tempat yang lain. Maka saya lagi, jangan sampai kemudian kita salah memahami. Boleh kalau begitu kita beriktikaf di rumah kita. Bukan itu yang dimaksud oleh ulama, tapi apa? Barang yang kita wakafkan berupa sajadah dan sejenisnya bisa dihukumi sebagai hukum masjid, sehingga kita bisa beriktikaf di atasnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.